Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wa nutqa bis-shawab wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma ftah lana abwaaba ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma ftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadatir rahmatil yasir. Ila hadatir rahmatil. Wa lillahi hamdu kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjutkan kajian kita membaca kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mana pada kesempatan ini kita sudah sampai pada Al-Hikmatu Al-Hadiyatu Wal-Khomsuna, yaitu hikmah yang ke-51. Sepadanya kemarin kita membahas hikmah yang ke-50 yang berharap kepada Allah mudah-mudahan kita yang mengkajinya sing dipaparinan paham oleh Allah, dimudahkan untuk mengamalkan, dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari setiap amal ibadah yang kita kerjakan, salah satunya mengkaji kitab ini banyak, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan taufik dan hidayahnya kepada kita. Semoga termasuk kita ini golongan orang-orang yang bahagia, imma fid dunya wa imma fil akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'dalina min barakatihi wa karamatihi. Al-hikmatu al-hadiyatu wal khamsuna, hikmah ke-51. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, la amala arja lil qabuli min amalin yaghibu anka syuhuduhu wa yahtakiru indaka wujuduhu. Hikmah yang ke-51 ini ialah la amala, tidak ada satupun amal arja yang lebih diharapkan lil qabuli, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, min amalin, daripada amal yagibu angka syuhuduhu, yang ketika kita telah amalkan maka hilanglah amal tersebut dari pandangan kita. Wa yahtakiru indaka wujuduhu, dan ketika kita mengamalkan amal tersebut maka amal tersebut ketika adanya maka kita anggap kecil, kita anggap remeh. Apa maksudnya dari Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini? Nah, sekali lagi kita ulangi apa ya, secara tarjamah, secara harfiah. Tidak ada satupun amal yang lebih diharapkan oleh Allah untuk diterima dibandingkan satu amalan yang ketika kita amalkan amal tersebut maka hilanglah amal tersebut dari pandangan kita. Seakan-akan kita nggak pernah mengamalkan hal tersebut. Tapi ketika kita ingat atau ketika kita mengerjakan amal tersebut, wa yahtakiru indaka wujuduhu, amal tersebut maka kita anggap hina, amal tersebut kita anggap remeh, amal tersebut kita anggap tidak sempurna. Nah, kalau ada amal yang kriterianya seperti itu, ketika sudah diamalkan, amal itu lenyap dari pandangan hati kita. Kemudian ketika kita amalkan amal tersebut, maka kita memandang amal tersebut hina,
amal tersebut tidak sempurna, amal tersebut banyak kurangnya, maka kemungkinan amal tersebut diterimanya itu sangat besar. Jauh berbanding ketika kita mengamalkan sesuatu, telah lalu amalnya, jauh-jauh hari kita beramal, tapi sampai sekarang masih ingat-ingat amal itu apa. Bahkan sering kita bicarakan kepada orang lain, diingat-ingat, dibicarakan, maka kemungkinan besar amal yang seperti itu ciri tidak diterima. Atau bahkan amal tersebut ketika diamalkan, Bapak anggap amal tersebut sudah sempurna, syaratnya sempurna, rukunnya sempurna, sunatnya sudah dilakukan, sehingga amal tersebut Bapak jadikan wasilah atau Bapak jadikan jembatan untuk mendapatkan keinginan kita, baik keinginan duniawi ataupun ukhrawi. Saya berharap mudah-mudahan sholat saya ini bisa mendapatkan rezeki lapang di dunia. Atau dengan sholat yang saya lakukan ini, saya berharap saya mendapatkan gelar orang yang soleh. Seakan-akan amal sholat kita itu sudah kita anggap sempurna. Maka kemungkinan amal yang seperti ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini sebelum kita lebih panjang membahas hal ini, kita bahas dulu bahwa dalam memahami hikmah yang ke-51 ini kita harus kembali membahas salah satu akidah tauhid yang sering kita baca, yang sering kita amalkan, bahkan sering kita pelajari, bahwa salah satu akidah tauhid yang paling penting adalah seorang insan hidup di dunia ini dia harus mengiktikadkan annallaha huwal khaliqu li af'alil insan. Seluruh yang kita kerjakan semuanya itu murni diciptakan oleh Allah. Ini kan tauhid kita seperti itu. Innallaha khalaqakum, sesungguhnya Allah telah menciptakan engkau, wa ma ta'malun, dan apa yang engkau kerjakan. Dalam artian ketika kita mau beramal soleh, di dalamnya ada andil Allah tidak? Ada. Bahkan ketika kita bermaksiat pun di dalamnya ada andil Allah tidak? Ada. Tapi ini hanya untuk tauhid ya Pak, hanya untuk niatikan. Makanya saya sebutkan beberapa kali di dalam kajian kita sebelumnya. Dalam ayat Al-Quran itu ada dua hal. Pertama, ayat yang harus kita amalkan. Dua, ayat yang harus kita i'tiqadkan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, innallaha khalaqakum, Allah ciptakan engkau. Ya. Wa ma ta'malun, dan apapun yang engkau akan kerjakan pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah mentauhidi atau menegaskan hal ini dengan sering-sering menyuruh sahabatnya untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kita gak punya kekuatan, kita gak punya daya upaya, bisanya kita sholat, bisanya kita ibadah illa billah, semuanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini bisa pahami dulu. Ini akidah kita, ini tauhid kita. Bahkan di dalam surat Al-Fatihah kita sering membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Ini kan pengakuan kita hendak melakukan perintah Allah, menjauhi seluruh larangannya. Tapi kita sadar, kita itu manusia yang dhaif, kita itu manusia yang lemah. Kenapa dhaif? Allah sendiri yang katakan, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Lemahnya kita ini kenapa? Karena satu, punya syahwat. Ada siapanya? Belum lagi nanti digoda oleh waswasus syayatin, gangguan dan bisikan setan. Belum lagi nanti ada tabiatnya, ada naluri kehewanannya yang ada di dalam diri kita yang bisa menghalangi kita ibadah. Dibandingkan dengan malaikat yang gak pernah lapar, kan kita pasti kalah telak atau Pak? Dibandingkan malaikat yang gak pernah mau menikah, ya pasti kita kalah telak. Sehingga kekurangan-kekurangan ini memang sudah ditaruh oleh Allah di dalam diri manusia. Sekali lagi banyak, kita berintikan iyyaka na'budu, ya Allah saya mau ibadah, tapi kita sadar kita lemah. Kita diciptakan penuh dengan syahwat,
kita terhalang dengan setan, kita terhalang dengan sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita, maka kita minta bantuan ke Allah. Wa iyyaka nasta'in. Nah, sehingga ada juga doa yang sering diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa doanya? Sepada sholat kan sering kita baca apanya? Bahkan Rasulullah SAW ajarkan kepada sahabatnya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sering gak ada dibaca itu? Tapi sering diresapi nggak maknanya? Atau lewat-lewat wae? Biasanya lewat-lewat wae atau sana penting mah terek-terek. Oh, kamu versi mainannya. Yang sih semua baca di atas. Allahumma ya Allah, a'inni bantulah saya ala zikrika untuk senantiasa mengingatmu. Berarti kalau nggak dibantu Allah, kita nggak bisa dong zikir. Itu doa yang diajarkan Rasulullah. Ya Allah, selalulah bantu saya untuk senantiasa zikir kepadamu. Wa ala syukrika, dan mensyukuri atas setiap nikmatmu. Bahkan wa husni ibadatika, dan mempercantik, memperindah, menyempurnakan ibadah kepadamu. Ibadah yang kita lakukan ini nggak bisa sempurna, nggak bisa baik kalau tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Bapak sholat bisa sempurna, bisa sah, bisa diterima tuh. Itu karena apa, Pak? Pertolongan, taufik, hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini bisa dipahami dulu, Pak. Nah, sehingga ini tingkat, Pak. Ini tauhid yang harus kita jaga sampai ke kita maut. Ketika kita maut, kita bawa tingkat bahwa saya beramal baik itu semuanya dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak, saya adil, saya cuma hanya keinginan saya untuk melakukan itu. Adapun saya bisa bergeraknya, saya bisa menyempurnakan amal ibadah, semua dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua dengan kudrohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga kan banyak, kalau kita sudah memahami dua hakikat ini, hakikat kita tuh dua. Perbuatan kita melalui kudroh, irodah, hidayah, taufik Allah. Diri kita diliputi dengan kelemahan. Sekali lagi apa ya? Hakikat kita nih manusia, kita beramal baik buruk ataupun baik, semuanya dengan taufik dan hidayah Allah. Di samping itu, kita hakikat manusia itu memiliki sifat lemah. Apa lemahnya kita? Karena kita tidak bisa melakukan itu sendiri, kecuali dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah menyadari dua hal ini, maka tentulah kita membutuhkan Allah di setiap langkah kita. Di setiap amal kita, kita selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melakukan taat, ketika kita melakukan ibadah, maka hati kita tidak akan lagi pernah merasa amal itu dibuat murni dari kita. Kalau kita sudah memahami hakikat diri kita, amal yang kita lakukan dengan pertolongan Allah, diri kita penuh dengan kelemahan. Nah, kemudian kita beramal nih, amal soleh, baca Quran, puasa, sholat. Apa perasaan yang Bapak rasakan ketika sholat? Apa yang kita rasakan ketika kita sholat? Pernah nggak Bapak bersyukur, ya Allah, alhamdulillah diri saya masih Engkau langkahkan menuju masjid. Ya Allah, alhamdulillah diri saya masih Engkau izinkan untuk sujud kepadamu. Ya Allah, diriku masih Engkau izinkan untuk menjauhi maksiat kepadamu. Berarti kan begitu besarnya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sehingga setiap amal yang kita kerjakan itu sudah tidak lagi dilihat amalnya, yang terlihat adalah karunia Allah. Kalau Bapak bisa puasa yang kita lakukan itu berkat taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan kalau kita lihat ulama-ulama soleh itu, apa sih yang mereka rasakan ketika mereka sholat? Apa sih yang mereka hadirkan ketika mereka ibadah?
yang mereka hadirkan ketika ibadah adalah illa bi'azimi minnatillahi alaih, begitu agungnya anugerah Allah yang diberikan kepada mereka ketika mereka ibadah. Saya pernah sebutkan ya Pak ya, Rasul sholat. Ketika sholat Rasul dugikakeun ka sampeana bareng bengkak kaki. Ketika ditanya, Rasul, engkau kan sudah dijamin surga, pasti jauh dari neraka. Kok ya sholat menikot ka susah-susah gitu, sampai kamu nyiksa diri gitu. Apa kata Rasul? Apa nggak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur? Artinya Rasulullah SAW lakukan sholat itu karena bersyukur atas anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada beliau. Nah gitu, pernah nggak kita melakukan sholat, kemudian ketika sholat itu yang terbayang itu bukan sholatnya, tapi besarnya anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita karena kita bisa sholat. Kan besar itu kan, anugerah kita kan, yang kadang-kadang kita lupa. Alhamdulillah, bukan mau dibandingkan ya Pak, tetapi kan ini memang realita. Tapi kalau saya maksiat, gimana yang hadir di dalam hati saya? Takut kepada Allah. Kenapa takut kepada Allah? Ketika kita berbuat maksiat, hadirkan dalam perasaan kita, sekarang saya digerakkan oleh Allah, ditujukan oleh Allah di jalan orang-orang yang akan masuk neraka. Sehingga hati kita terus akan berbalik lagi, bertobat lagi kepada Allah. Yang disebutkan dalam Al-Quran, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum zakarullah. Kalau sudah zalim, kalau sudah maksiat, ingat Allah, ingat janji Allah, ingat ancaman Allah, balik deui, istighfar deui. Dan semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai sini bisa dipahami. Nah, bahwa bisa kita simpulkan Pak, syarat atau mungkin bisa jadikan ciri. Apa ciri sholat saya diterima? Sholat kita diterima, ciri yang pertama kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ialah yaqibu angka. Ketika engkau sholat, maka yaqibu angka syuhudu. Sholat itu sudah tidak lagi tampak di dalam dirimu. Yang tampak adalah karunia Allah. Sholatnya pun sudah tidak nampak lagi. Yang nampak itu adalah karunia Allahnya, karena pada saat ini kita diizinkan untuk sholat. Itu salah satu ciri. Bacaan Quran saya diterima atau tidak oleh Allah. Enggak, kita enggak berbicara diterima dan tidaknya. Kamu bisa baca Al-Quran saja, itu tuh sudah nikmat luar biasa. Jangan pikirkan terima dan tidaknya, karena kita sudah bisa baca Quran pun itu sangat luar biasa anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Nah, kalaulah yang kita lihat adalah anugerah Allahnya, kemungkinan besar bacaan Quran kita itu diterima oleh Allah. Bisa dipahami Pak? Nah, sehingga yang amal-amal yang sudah kita lakukan di belakang udah lenyap semua. Yang kita lihat adalah karunia Allah. Nah, ini saya sampaikan satu hadis di dalam kitab Nasaihul Ibad. Kata Rasulullah, alamatus syaqawati arba'ah. Ciri orang bakal celaka dunia akhirat itu cuma 4. Ciri celaka itu cuma ada 4. Mudah-mudahan ciri yang 4 ini gak ada di diri kita masing-masing. Yang pertama, nisyanuz dzunubil madiyah wa hiya mahfuzatun indallah. Selalu melupakan dosa-dosa yang di belakang, padahal dia tersimpan rapi di buku catatan amal. Dosa yang sudah kita lakukan di belakang lupa, padahal di buku catatan amal ada nggak Bang? Ada. Dalam ayat kan maksiat diterima. Maksiat enak diterima, makanya maksiat diterima, makanya KBG mahfuzatun indallah. Semuanya pasti ada di buku catatan amal. Mayak magis kola zarrotin syarroi yaroh. Sedikit pun, kecil pun yaroh, pasti akan ditampakkan oleh Allah. Itu ciri pertama, lupa dosa-dosa. Yang kedua, zikrul hasanah, selalu membicarakan dan selalu membicarakan, mengingat-ingat kebaikan yang sudah dilakukan, padahal dia tidak tahu. Aku bilang ambruk dan
kebaikan tadi diterima atau ditolak oleh Allah. Tapi selalu diingat, selalu dibicarakan. Ya betul. Eta Masjid Al-Fatih mau bisa ada lamun tak ya sumbangan di akhir kan. Jadi Mau jadi kan. Masjid Al-Fatih itu gak akan pernah bisa jadi rame kalau bukan saya yang jadi imamnya itu teh. Kalau bukan saya yang isinya itu teh. Sholat saya itu yang saya lakukan tahu gak? Tahajud saya 20 rakaat. Padahal 12 rakaat maksimal. Siapa udah bertanya 20 rakaat? Duha saya lakukan 16 rakaat, maksimalnya 12. Abdullah 8. Dia lakukan 20 rakaat. Dia ceritakan, dia ingat-ingat kebaikannya. Tapi Bapak tahu nggak? Ketika Bapak ingat kebaikan Bapak ceritakan kebaikan Bapak sudah yakin belum kebaikan itu diterima atau belum? Ketika kita ingat-ingat, alhamdulillah, kurang pernah. Yakin gak yang kita ingat itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka saran dari Rasulullah SAW, ciri orang yang celaka itu adalah lupa keburukannya, ingat dan membicarakan kebaikan. Itu ciri celaka. Nauzubillah, subhanallah. Yang ketiga dan keempatnya, wa nadruhu ila man fawqahu fid dunya wa nadruhu ila man dunahu fil akhirah au fid dini. Kalau dia melihat dunia lihat ke atas, kalau dia lihat agama lihatnya ke bawah. Kalau ke dunia, Gusti, aku padahal cicing wae tapi bukan karena gelang eta. Padahal kerjaannya mah tidur aja tidur. Orang mendung hulu bernyawa berang jadikeun peuting-peuting jadikeun berang ager aja kieu. Eta mah pagaweanna tatangga. Nan hayo hees beunghar. Nu ditingali teh eta. Tapi kalau melihat agama, alhamdulillahnya salat dari 5 waktu, bari sok kana jan belang betong daripada si eta. Dilihatnya yang ke bawah. Maka model-model kayak gini alamat tusaqawah. Nauzubillah. Ciri-ciri celaka. Maka kalau kita ambil mafhum mukhalafahnya, pemahaman kita, kalau kita ambil dari apa yang disebutkan Rasulullah, kalau itu jadi ciri celaka, maka ciri selamat kan jadi 4 juga, yaitu orang yang selalu mengingat dua, melupakan kalau melihat dunia lihat ke bawah, kalau lihat akhirat pasti lihat ke atas. Kalau 4 hal ini ada di diri kita, satu adalah anak, jadilah insya Allah ciri bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan ini sih ada di diri kita. Amin Allah ya Rabbal alamin. Nah, jadi salah satu ciri bahwa amal itu paling diharapkan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah ketika seorang mengerjakan ketaatan, mengerjakan ibadah yang terlihat bukan amalnya, bahkan amalnya sudah dilupakannya. Yang ia lihat, yang ia pandang, yang ia lirik adalah anugerah Allahnya yang masih menggerakkan dirinya untuk bisa beramal baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri orang ibadahnya diterima oleh Allah, wa yahtakiru indahu wujuduhu. Adanya amal tersebut tidak pernah ia anggap sempurna. Kenapa? Karena walaupun kita digerakkan oleh kudroh, oleh taufik dan hidayahnya Allah ketika sholat, kita bapak sholat, datang sholat, dijamin gak Pak sholat bapak itu khusyuk dari 1 sampai ke 4? Enggak juga. Atau punten, ikhlas tidak kita ketika melakukan sholat itu? Belum tahu juga. Kemudian ketika kita lakukan sholat itu terhindar gak dari riyanya? Gak tahu juga. Kemudian ketika lakukan sholat itu yang bentuk penghambaan kita kepada Allah, hilang tidak kepentingan pribadinya di dalamnya. Bisi kita sholat dan itu kerjaan benghar, kepentingan pribadi tadi. Kan itu bentuk penghambaan kita kepada Allah ditukar dengan kepentingan pribadi. Ada gak Pak sholat-sholat atau ibadah-ibadah yang di dalamnya bisa sepi dari hal-hal yang tadi? Susah kan? Nah sehingga adanya amal tersebut dia anggap hina, dia anggap kurang, dia anggap tidak sempurna.
Bapak pandang setiap amal yang dikerjakan masih hina, masih kurang, tak sempurna, ciri amal tersebut diterima oleh Allah. Tapi kalau Bapak sudah menganggap sholat saya mah beda nah. Saya kalau baca iftitah 4 riwayat dibaca. Maksudnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dibaca. Wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati dibaca. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dibaca. Subhanakallahumma wa bihamdika dibaca. Kemudian surat Al-Fatihah dibaca, Al-Baqarah sahataman. Itu diterima kumaha sholat nanti. Ciri sholat itu mardudah, pasti ditolak. Kenapa? Karena nggak ada sifat perasaan lemah di dalam dirinya yang menganggap apa yang dia kerjakan itu terasa sempurna. Padahal wa khuliqal insanu dhaifan. Kita itu lemah. Apapun yang bisa sempurna semuanya adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang Bapak lakukan, amal ibadah yang Bapak lakukan, jangan pernah hal itu dianggap menjadi suatu yang sempurna atau ibadah yang sudah sempurna yang tanpa ada kurangnya sama sekali, sehingga memunculkan rasa ujub di dalam hati. Saya berikan beberapa gambar. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab, apa tahu ya Pak? Sayyidina Umar bin Khattab itu seorang sahabat yang luar biasa, punya rasa takut kepada Allah. Saking takutnya kepada Allah, sesuai janji Allah, kalau ada orang yang takut kepada Allah, maka segala sesuatu akan dibuat takut kepadanya. Jadi kalau Bapak tuh ingin jadi jengger, kalau Bapak ingin disegani, kalau Bapak ingin ditakuti oleh orang, ingin jadi preman, gak usah bawa parang, pedang kemana-mana. Cukup kata Allah, man khoballah, kata Rasulullah, barang siapa yang takut kepada Allah, akhofahullahu kulla syai'in, maka segala sesuatu akan ditakutkan oleh Allah kepadanya. Jadi Sayyidina Umar contoh. Sayyidina Umar itu adalah manusia yang paling takut dan sangat takut kepada Allah. Dari beberapa riwayat, kalau setan lewat gang A, kemudian Sayyidina Umar mau lewat ke sana, setan pindah lewatnya. Luar biasa. Jadi kalau setan mau lewat nih, depan ada Sayyidina Umar, kajian pindah enggak? Bisa Bapak kayak gitu? Orang karena keluar rumah ini santosan. Dia tidak goda-goda baik karena keluar. Nah artinya apa? Manusia takut kepada Allah. Sayyidina Umar luar biasa. Termasuk al-mubasyirin bil jannah, 10 sahabat yang sudah diberitakan masuk surga. Suatu ketika datang, ada perempuan, ada anak, kemudian datang ke sana Umar, ya khalifah, ya sahabat. Kemudian apa kata anak tersebut ke sana Umar bin Khattab? Kata anak tersebut, ya Umar, udah muli, doakanlah saya. Saya ini masih kecil, semoga bisa soleh seperti engkau, bisa jadi khalifah seperti engkau, bisa menjadi orang yang takwa dan takut seperti engkau. Apa kata Sayyidina Umar? Ud'uli fa innaka lam tadzlim ba'da. Yang harusnya mendoakan itu engkau, bukan saya. Karena engkau anak kecil yang belum berdosa. Kalau Sayyidina Umar melihat seluruh amalannya, pasti didoakan. Tapi yang dilihat oleh Sayyidina Umar apanya, Pak? Kesalahan di masa lalu. Bukan amal ibadah, walaupun dia sudah diberikan kabar masuk surga. Apa kata Sayyidina Umar? Iya, yang harusnya mendoakan saya engkau, karena engkau belum berdosa. Kira-kira ada yang kayak gitu? 2. Kita terkenal bahwa Sayyidina Umar itu adalah pemimpin yang adil. Suatu malam ini kisahnya masyhur sekali ya Pak ya. Kalau di sini ditikanya, ditukilnya dari kitab Tarikh At-Tabari, dari kitab At-Tabari, bahwa suatu ketika Sayyidina Umar itu kan kontrol masyarakatnya. Kontrol, ketika dikontrol itu lihat ada ibu-ibu pada malam hari menyalakan api
yang isinya hanya batu. Kemudian ketika ditanya, apa yang kamu lakukan? Saya memanaskan batu ini supaya dijadikan alasan agar anak saya mau makan, nunggu lama sampai tertidur. Jadi jadikan alasan saja. Udah masak belum? Ini sekedap deh. Udah masak belum? Ini sekedap nangis masyaallah. Ternyata takut ada rakyatnya yang nanti di akhirat sebagai pemimpin nuntut ke dia sehingga gusur dia masuk neraka. Takut seperti itu. Terdengarlah oleh anak-anaknya pembicaraan tadi. Ya sudah, kalau seperti itu saya mau ambilkan makanan di pembendaharaan, di tempat gudangnya. Saya ambilkan makanan. Apa kata anaknya tadi? Ya Sayyidina Umar, ana ahmiluhu anka. Jangan presiden masa mau ngangkut sendiri. Saya anaknya lah yang akan mengangkutkannya mengganti engkau. Apa kata Sayyidina Umar? A'anta tahmilu wizri yaumal qiyamah. Jangan. Apakah kamu mau memikul seluruh dosa-dosaku nanti di yaumul qiyamah? Sampai mau menggantikan saya memikul gandum itu dibawa ke rumah. Emangnya kamu nanti mau menanggung seluruh dosa-dosaku di yaumul qiyamah? Sampai sekarang harus menggantikan aku menggendong atau memanggul gandum tersebut sampai ke rumah. Nah inilah Sayyidina Umar bin Khattab yang kita tahu ahli surga, amalnya sangat luar biasa hebatnya. Jihad fisabilillah itu kan nilainya luar biasa. Padahal Sayyidina Umar itu kalau ada perang pasti yang terdepan. Sayyidina Umar, orang yang perang, wa may yuqatil fisabilillah, kesempatannya cuma dua. Kalau tidak terbunuh, ya membunuh, artinya menang. Kalau terbunuh, syahid, pasti surga. Asal niat gue benar, itu pasti surga. Kalau membunuh, bahkan sampai nggak menang, seluruh dosa-dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dosa yang besar sekalipun. Luar biasa kan? Sayyidina Umar berapa kali berperang? Banyak. Aduh, yang penting masa. Ya artinya kalau kita lihat dosa-dosanya pasti sudah dihapus kok. Karena jihad fisabilillah surah apa? Nah, kalau Sayyidina Umar bin Khattab lihat amal-amalnya, tentu udah nama kemana yang awalnya, bukan saya. Kan gitu benar-benar. Tapi yang beliau lihat bukan itu, bukan amal soleh. Yang beliau lihat adalah betapa besarnya dosa saya kalau saya mengantepkan, membiarkan ada seorang anak dan orang tuanya di malam-malam hari harus merasakan kelaparan. Dosanya luar biasa. Yang beliau lihat hanya itu, bukan amal beliau yang di belakang. Nah inilah beberapa kisah atau dalil dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang sampai-sampai beliau mengeluarkan satu hikmah, la amala arjalil qabul. Gak ada pun satu amal yang paling diharapkan diterima oleh Allah kecuali dua. Satu, amal tersebut lenyap dari penglihatannya karena yang dia lihat adalah anugerah Allah. Yang kedua, amal tersebut di matanya hina, amal tersebut di matanya tidak sempurna, amal tersebut di matanya banyak kekurangannya. Kemudian kita bacakan salah satu ayat sebagai penutup dari hikmah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, yaitu satu ayat dari surat Al-Mu'minun yang mana ini pernah ditanyakan oleh Siti Aisyah kepada Rasulullah SAW. Walladzina yu'tuna ma atu. Ada orang-orang yang mengerjakan ibadah, mengerjakan yang mereka kerjakan. Setelah mereka mengerjakan ibadah atau mengerjakan yang mereka kerjakan, wa qulubuhum wajilah, hati mereka merasa takut. Annahum ila rabbihim raji'un, mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditanya oleh Siti Aisyah kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dalam ayat tersebut diceritakan ada orang mengerjakan sesuatu kemudian hatinya merasa takut kepada Allah. Orang yang zina ya Rasulullah, kemudian takut, kemudian tobat.
atau orang yang mabok kemudian takut kemudian tobat, maka mereka orang yang bahagia. Apa jawab Rasulullah SAW? Lah, bukan yang kayak gitu maksud dari ayat tersebut. Ayat tersebut membicarakan walakin allazi yusolli, ada orang sholat, wa yasumu, kemudian puasa, wa yatasaddaqu, kemudian bersedekah, wa huwa yakhafullaha azza wa jalla alla yataqabbala minhu, kemudian hatinya takut sholat, puasa, sedekah yang dikerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika itu dia meyakini ketika melakukan amal itu banyak kekurangan. Sampai sini bisa dipahami. Nah, kalau kita sudah melakukan hal itu dalam ibadah kita, sholat yang kita lakukan, beres sholatnya bukan bunga, malah takut sholat tadi tidak diterima. Apa kata Allah? Ulaika yusari'una fil khairat. Orang yang kayak itulah orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dan diterima oleh Allah amal ibadah. Mudah-mudahan kita sih mendapatkan salah satu syarat atau ciri dari orang-orang yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal yang dikerjakan lupakan, hilangkan. Amal ketika dikerjakan selalu ingat bahwa amal tersebut banyak kekurangannya dan tidak sempurna. Insya Allah dua syarat ini kita miliki, dua ciri ini kita miliki, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Panginten segitu Pak. Mudah-mudahan sih ada manfaat. Maka bila ada yang menambahkan atau berdiskusi, maka kita diskusikan bersama-sama. Cakap panginten Pak. Kalau gini Pak, Ustaz gini ya. Kalau tadi kan ketika kita beramal dilupakan, tapi itu setelahnya. Tapi ketika kita dalam melaksanakan itu rasa ujub gitu, termasuk nanti begitu ingat, tapi nantinya dilupakan gitu. Itu gimana tuh? Ya sekali lagi diilustrasikan dulu. Kayaknya saya belum minum nih. Sekali lagi Pak, betul. Ya, jadi ketika misalkan setelah beramalnya dilupakan. Ya, kalau tadi kan setelah melakukan amalan lebih baik dilupakan untuk diterima gitu ya. Jadi ini masalahnya ketika kita melaksanakan perbuatan amal itu kita seolah ujub dan takabur, kita merasa ini misalnya lagi sholat nih, sholat kita belum sholat, yang lain masih tidur ini misalnya. Nah itu hal-hal seperti itu kan, tapi tiba-tiba kita minta maaf gitu, gimana? Ya artinya langsung istighfar. Ya istighfar kita. Ya artinya ini sebenarnya indal amal wa ba'dal amal. Ketika beramal pun sebenarnya ya inilah perlunya kita selalu melihat amal kita itu banyak kekurangannya. Karena kan Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu pernah dawuh, laulam tadribu, kalau kalian tidak pernah berdosa pasti ujub. Makanya dosa itu lebih baik ada di orang mukminin. Pernah saya sampaikan yang baik sebelumnya. Karena kalaulah dosa itu tidak ada, maka ujub kita ini akan semakin berkembang biak di dalam hati, sehingga lihat orang tuh neraka. Ningali batur. Kalau lihat diri sendiri surga. Ini bahayanya banyak, bahaya. Ujub itu adalah perasaan di mana ana khairu minhu ya Pak. Saya lebih baik daripada dia. Takabur adalah ujub yang sudah diaplikasikan dengan perbuatan. Itu takabur. Jadi kalau ujub masih perasaan di dalam hati, kalau takabur itu udah petak-petek, nah itu udah takabur bentuknya. Sehingga takabur mesti berasal dari ujub. Nah kan itu ketika beramal, ketika ada perasaan ujub di dalam hati, alhamdulillah ya, kurang malu. Nah sebenarnya hal itu bisa kita empaskan, bisa kita hilangkan secara langsung. Kembali kita mengingat bahwa kita bisa sholat ini kenapa harus menimbulkan ujub?
Toh sholat ini dibantu dengan taufik dan hidayahnya Allah. Orang yang ujub itu cuma satu, Pak. Orang yang belum mengenal hakikat dirinya sendiri. Kalau dia sudah bisa mengenal hakikat dirinya sendiri, kaya pun gak bisa ujub. Kenapa? Karena dia sadar kayanya datang pemberian Allah. Orang diangkat derajatnya jadi pemimpin, orang yang dihormati, dia pun gak bisa ujub. Kenapa? Karena dia sadar pangkatnya, derajatnya murni pemberian Allah. Nah terkadang kita tuh merasa ujub, kenapa? Karena kita kurang sadar bahwa yang kita amalkan ini adalah bi'aunillahi ta'ala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak apa-apa, karena memang kita semuanya kayak gitu. Artinya perasaan ujub ini mesti ada, tapi yang salah ujub yang dibenarkan. Ujub yang dibenarkan itu kita merasa benar, tapi terus dipupuk. Tapi kalau ujub itu muncul kadang-kadang, kemudian ditepiskan, dihilangkan, itu memang kayak gitu adanya. Artinya setiap orang kan perangkat ujub ada nih, Pak, dalam hati. Tapi ada ujub yang selalu diikutinya, ada yang ujub yang dihindarkan. Seperti suudzon, Pak. Bisa nggak Bapak menghilangkan suudzon dalam hati? Jabah peti, jabah memakai kupluk, hidup, mawa center, kukulingan jam 2, sorangan, baru luak dia ke imam batur, suudzon mah. Bari bukan warga dinya, suudzon mah. Ya mesti suudzon. Tapi suudzon itu kan bisa dihempaskan. Jangan diteruskan. Mati jika ada jalan mati. Mati. Akhirnya celakanya kayak gitu. Nah artinya kemungkinan ujub itu ada tidak? Ya ada, semua orang ada kok ujubnya. Yang ketika kita lewat depan orang, betul ya Pak? Orang uing di masjid, kemudian lihat orang yang lagi nongkrong, kamu pada nyekek botol, ujub apa? Ujub apa? Ada potensi buat ujub tidak? Ada. Namun ketika potensi itu datang, hempaskan gerak-gerak. Kamu sekarang pulang masjid, besok pakai tombol bisi kamu yang di sana. Kan bisa, langsung dihempaskan. Nah sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala gak akan langsung membuat catatan amal karena sesuatu yang gak bisa kita hindarkan. Ya seperti perasaan-perasaan yang kayak gitu tadi. Suudzon yang pertama kali datang itu gak bisa kita hindarkan. Ujub yang pertama kali datang karena punya perasaan melihat orang lain, bukan ya banyak lagi maksiat, kita pulang ibadah. Yang menjadi catatan amal maksiat itu ketika hal itu datang dibenarkan. Benernya ahli neraka mah beda. Batur balik masih di karang nongkrong, neraka. Udah gitu. Yang ujub tuh kayak gitu. Tapi ketika perasaan itu datang pertama kali Bapak lihat orang punten yang banyak lagi maksiat, Bapak pulang dari masjid, perasaan kan munculnya banyak. Ini kan gak bisa ditolak di perasaan ini mah. Pertama kali itu perasaan tidak bisa ditolak. Maksiat, ibadah, asa alus, kurang, langsung tepis buru-buru, bawa. Isu saya yang di sana, dia yang di sini. Nah ini sebagai penutup, ujub itu bisa dihindari. Suatu ketika pernah saya ceritakan kalau nggak salah. Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu kedatangan rajulun ila Syekh, kedatangan laki-laki, bawa 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, saya mau bertanya. Pasek luar biasa. Pasek datang ke Syekh Abdul Qadir Jailani, nanya 2 pertanyaan. Kira-kira hal qadarullah, bisa gak Allah ayyaja alani mislaka, bikin saya seperti kau, soleh. Jadi saya tuh yang ahli maksiat ini, ahli pasek ini, jadi ibadah kayak kau. Kalau Bapak yang ditujukan pertanyaannya itu jawabannya apa? Susah. Bisa nggak? Orang fasik dijadikan ahli ibadah, bisa nggak ya? Gampang bisa. Kan gampang. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka ma tasya wa tanzimul mulka mimman wa tu'izzu ma tasya wa tudhillu ma tasya.
menghinakan seseorang? Bisa. Memuliakan seseorang yang hina? Gampang. Sehingga kata Syekh Abdul Qadir Jailani, oh bisa. Saya dan engkau dijadikan oleh Allah seperti saya, bisa sekali. Asal turun taufik dan hidayah, pasti bisa. Kemudian pertanyaan kedua yang atas, bisa nggak Allah jadikan engkau kayak saya? Pertanyaan kedua, kalau Allah, pertanyaan pertama, bisa nggak jadikan saya kayak engkau yang fasik jadi ahli ibadah? Jawabannya bisa-bisa. Akhirnya pertanyaan kedua, bisa nggak Allah jadikan engkau kayak saya, ahli ibadah jadi fasik? Bisa nggak? Bisa nggak? Apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir pada saat itu? Pabaka bukan sadida, menangis jadi-jadi. Artinya apa? Menilai seseorang itu bukan ketika saat bertemu. Nilai kita itu nanti ketika kita meninggal. Husnul khotimah kan, su'ul khotimah. Bisa jadi sekarang tukang maksiat, besok-besok ahli ibadah. Banyak kok. Ada seorang raja terkenal namanya Ibrahim bin Adham. Pernah dengar Pak? Ya soleh, yang ulama. Pernah dengar Pak? Minimal bagus. Itu banyak orang. Ibrahim bin Adham. Adham itu raja terkenal. Ibrahim itu anaknya karena bin Adham. Ini dalam kitab Nasional Ibad juga. Itu anak raja. Oh kan anak raja jabang orang kan sesuka hati dong. Bebas nyabut raja, anak raja. Pagaweanana soe itu berburu. Kemudian ketika suatu hari berburu, ada kelompoknya, dia sebagai ketua regunya berburu. Dimitik isuk ketika petik jemput, ayah di hutan, moro aja moro. Sampai di hari selanjutnya, ketika sampai di hutan, ada satu suara yang datang ke dalam hatinya. Nah ini datangnya hidayah itu macam-macam. Kita kan bisa gitu. Ada suara yang terdengar di dalam hati. Bisa nggak? Ada ya Pak ya? Suara terdengar di dalam hati yang orang lain nggak bisa dengar. Apa yang datang ke dalam hati Ibrahim bin Adham? Cuma satu kata. Lihada khuliqta. Bapak cukup hafalkan ini, hafalkan, pahami, amalkan sampai nanti meninggal, insya Allah soleh. Mudah-mudahan ya. Pertanyaan cuma satu, apakah khuliqta, Allah ciptakan engkau lihaza untuk pekerjaan ini? Allah ciptakan engkau apakah untuk seperti ini? Moro isuk jemput pegang penting, isuk nanti moro dari pagi sampai ke malam. Apakah itu tujuan Allah ciptakan? Pulang ke rumah, tobat sejadi-jadinya jadi ulama besar. Padahal tukang pasek jadi ahli ibadah. Nah itu salah satu cara agar menempaskan rasa ujub di dalam hati. Itu banyak. Cek apa itu? Jadi kalau bapak lagi sholat datang ujub, jangan dibenarkan, tepis dulu, tepis lagi. Gitu. Cek apa? Tanya dia. Kami ayah kayaknya yang balik mobil. Lampung lalu luasa bagi kita segitu wae. Mudah-mudahan semuanya manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.